Halo Sobat Bima, bertemu lagi dengan saya Kak Rojali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu subtes UTBK SNBT, yaitu penalaran umum. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Berikut ini adalah hasil penilaian juri untuk lomba memasak. Keputusan menang diambil dari rata-rata dua komponen, yakni penyajian dan rasa. Namun, jika ternyata rata-ratanya sama, maka yang akan diutamakan adalah rasa. Kalau kita perhatikan, di sini ada tabel penyajian dan rasa dari 5 peserta, yaitu Adi, Berta, Cahyo, Denny, dan Elang. Mari kita lihat atau kita hitung rata-rata dari masing-masing peserta ini. Yang pertama, Adi, totalnya itu adalah 17. 9 ditambah 8, sama dengan 17. Lalu Berta, 8 ditambah 10 adalah 18. Cahyo, 9 ditambah 9 adalah 18. Denny, 10 ditambah 7 adalah 17. Dan Elang, 9 ditambah 7 adalah 16. Meskipun yang ditanya adalah rata-rata, sebenarnya kita tidak perlu mencari rata-ratanya. Kita hanya perlu menjumlahkan total penilaian. Karena kita lihat di sini ada dua peserta, yaitu Berta dan Cahyo, yang memiliki rata-rata atau total yang sama, yaitu 18. Kita kembalikan ke soal. Di sini dikatakan bahwa jika rata-ratanya sama, maka yang akan diutamakan adalah rasa. Kita akan membandingkan antara Berta dan Cahyo yang penilaian rasanya lebih tinggi. Ternyata yang paling tinggi secara rasa itu adalah Berta dengan nilai 10. Sehingga jawaban untuk nomor 1 ini yang tepat adalah opsi B. Soal nomor 2. Ilmuwan mempelajari burung penggunting laut kaki lebar atau Puphius carnipes dan mendapati bahwa benda-benda plastik yang dikonsumsi burung ini telah menyebabkan penyakit fibrosis lambung yang disebut plastikosis. Burung laut seperti mengirim sebuah alarm berbahaya bagi kita untuk menyelamatkan bumi dari ancaman sampah plastik. Sebab, ketika mengonsumsi sampah plastik tersebut, banyak burung laut sakit dan bahkan berujung kematian. Tentukanlah pernyataan berikut bernilai benar atau salah berdasarkan informasi di atas. Mari kita lihat pernyataan yang pertama. Burung laut ikut terdampak pencemaran plastik yang terjadi di bumi. Pernyataan ini bernilai benar karena salah satu dampaknya adalah burung-burung tersebut memakan sampah plastik dan mengalami sakit bahkan kematian. Yang kedua, pencemaran plastik dapat menyebabkan berkurangnya populasi burung laut. Pernyataan ini bernilai benar karena berdasarkan teks dikatakan burung-burung tersebut mengalami sakit bahkan berujung kematian, sehingga sangat memungkinkan populasinya berkurang. Selanjutnya, plastikosis pada burung laut terjadi akibat mikroplastik yang masuk ke saluran pernapasan. Pernyataan ini bernilai salah karena di teks disebutkan bahwa plastikosis berdampak terhadap lambung atau sistem pencernaan, bukan sistem pernapasan. Pernyataan keempat, burung laut merupakan salah satu pengingat akan pencemaran plastik di bumi. Pernyataan ini bernilai benar karena di teks disebutkan bahwa burung laut seperti mengirim sebuah alarm berbahaya, atau dengan kata lain, kejadian ini menjadi pengingat terhadap pencemaran plastik di bumi. Selanjutnya, sejauh ini konsumsi plastik yang dilakukan burung laut terpantau tidak membahayakan bagi kesehatannya. Pernyataan ini jelas-jelas salah karena di teks dikatakan bahwa pencemaran plastik berbahaya bagi burung laut. Itu dia analisis kelima pernyataan benar dan salah. Soal nomor 3. 5 desa finalis memperebutkan penghargaan desa teladan.
Penilaian didasarkan pada total nilai dari aspek daya inovasi dan kemandirian dengan bobot 70% banding 30%. Berikut nilai kedua aspek yang diberikan pada 5 desa finalis. Mari kita lihat, di sini ada dua penilaian, yaitu nilai aspek inovasi dengan bobot 70% dan kemandirian dengan bobot 30%. Di sini ada 5 peserta, 5 desa, yaitu desa T, U, X, Y, dan Z, sebagaimana terlihat pada tabel. Pertanyaannya adalah, desa manakah yang terpilih menjadi desa teladan? Untuk mengetahui desa mana yang menjadi desa teladan, berarti kita harus mengetahui nilai mana yang paling tinggi di antara kelima desa berikut. Ada dua cara untuk menjawab soal ini. Yang pertama, kita melihat nilai daya inovasi yang paling besar. Mengapa inovasi? Karena inovasi bernilai 70%. Jika kita lihat, antara kelima desa tersebut, ada dua desa, yaitu desa T dan desa U, dengan bobot 65 dan juga 60. Perbedaan antara T dan U dari sisi inovasi adalah 5 poin, dengan T lebih unggul 5. Lalu untuk sisi kemandirian, antara desa T dan desa U memiliki perbedaan sebesar 15 poin. Dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan antara desa T dan desa U cukup besar pada bagian kemandirian, karena total jumlah perbedaannya adalah 15 poin. Sehingga dengan demikian, yang menjadi desa teladan atau desa dengan nilai tertinggi adalah desa U. Karena perbedaan dengan desa T cukup signifikan. Sehingga untuk soal nomor 3, jawaban yang tepat adalah opsi B, desa U. Soal nomor 4. 5 taman kota terpilih menjadi finalis taman unggulan. Penilaian didasarkan pada total nilai pada aspek ragam tanaman dan fasilitas umum dengan bobot 3:5. Berarti ragam tanaman bernilai 3 dan fasilitas umum bernilai 5. Berikut nilai 5 taman kota pada kedua aspek tersebut. Di sini ada 5 taman, yaitu F, G, H, I, J, dengan nilai masing-masing pada ragam tanaman dan juga fasilitas umum. Pertanyaannya, manakah taman kota yang terpilih menjadi taman unggulan? Untuk menentukan mana taman yang menjadi taman unggulan, berarti kita harus mencari nilai tertinggi dari masing-masing taman. Kalau kita lihat, bobot untuk fasilitas umum ini lebih besar daripada bobot ragam tanaman. Sehingga kita harus mencari dua nilai tertinggi dari sisi fasilitas umum. Yang pertama ada H dengan nilai 85, lalu ada I dengan nilai 80, dan ternyata I juga sama dengan J, sehingga di sini ada 3 nilai, ya, atau 2 nilai yang tertinggi, yaitu nilai 85 dan 80. Dan kalau di total, ada 3 taman. Lalu kita lihat dari sisi ragam tanaman. Kita bandingkan H dengan I. Dari sisi ragam tanaman, H dan I ini lebih unggul I 10 poin. Sehingga di antara H dan I, maka yang akan lebih unggul adalah I. Selanjutnya, kita akan bandingkan nilai I dan J. Perbandingan antara I dan J itu adalah 5 poin. Dengan I lebih unggul 5 poin. Dengan demikian, taman yang paling unggul di antara kelima taman ini adalah taman I. Karena fasilitas umumnya masuk ke dalam 2 besar dan ragam tanamannya adalah yang tertinggi di antara H, I, dan J. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal nomor 5.
Banyak orang menggunakan energi matahari karena dianggap murah. Penggunaan energi matahari memberikan kesempatan bagi masyarakat ekonomi rendah untuk mendapatkan penerangan. Jika masyarakat ekonomi rendah mendapatkan penerangan, mereka dapat lebih produktif pada siang maupun malam hari. Masyarakat ekonomi rendah menjadi lebih sejahtera karena mereka lebih produktif pada siang maupun malam hari. Meskipun kebutuhan energi terus meningkat, masyarakat ekonomi rendah dapat memenuhinya karena produktivitas meningkat. Kalau kita lihat, pertanyaannya, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Ada dua cara untuk menjawab soal ini, yaitu dengan cara mengurutkan sebab akibatnya secara berurutan, tetapi ada juga cara cepat untuk menyelesaikan soal seperti ini. Jika ada soal dengan kata-kata meskipun, biasanya jawabannya adalah hubungan antara kalimat pertama, yaitu banyak orang menggunakan energi matahari, berarti penyebabnya adalah energi matahari, dan kita langsung ambil akibat dari kata-kata sebelum meskipun, yaitu kalimat masyarakat ekonomi rendah menjadi lebih sejahtera. Berarti akibatnya adalah masyarakat menjadi lebih sejahtera. Kita tinggal mencari opsi mana yang menyatakan penggunaan energi matahari menyebabkan masyarakat lebih sejahtera. Kita lihat opsi A. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ekonomi rendah menyebabkan mereka mendapatkan penerangan. Ini terbalik sehingga salah. Opsi B. Tingkat kemampuan ekonomi yang rendah menentukan tingginya penggunaan energi matahari. Ini salah karena tidak menentukan. Lalu opsi C, penggunaan energi matahari yang murah menyebabkan kebutuhan energi terus meningkat. Ini kurang tepat karena tidak disebutkan. Lalu D, penggunaan energi matahari yang murah menyebabkan masyarakat ekonomi rendah menjadi lebih sejahtera. Opsi D ini sudah sesuai dengan urutan sebab akibat dan juga sesuai dengan cara yang tadi kita sebutkan, bahwa penggunaan energi matahari yang murah ini menyebabkan masyarakat lebih sejahtera. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal nomor 6. Orang yang menderita infeksi tenggorokan mengalami demam karena radang tenggorokan. Upaya mengurangi radang dapat dilakukan dengan mengonsumsi air jahe yang mendukung senyawa bioaktif. Demam akibat radang tenggorokan dapat menurun karena senyawa bioaktif pada jahe membantu sel dalam memblokir protein proinflamasi di dalam tubuh. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Kita cek yang A. Seseorang yang mengalami demam karena infeksi tenggorokan tidak mengonsumsi jahe. Pilihan A kurang tepat karena di teks disebutkan bahwa konsumsi jahe adalah solusi, bukan penyebab orang mengalami infeksi tenggorokan. Lalu yang B, penderita infeksi tenggorokan yang mengonsumsi jahe akan mengalami penurunan demam. Kalau kita lihat, konsumsi air jahe yang mengandung senyawa bioaktif ini dapat mengurangi radang tenggorokan. Upaya mengurangi radang dapat dilakukan dengan mengonsumsi air jahe. Arti jahe mengurangi radang. Sehingga kalau kita lihat opsi C, mengonsumsi jahe merupakan cara yang paling mudah untuk menurunkan demam. Opsi B maksudnya, penderita infeksi tenggorokan yang mengonsumsi jahe akan mengalami penurunan demam. Ini sudah sesuai dengan urutan sebab akibat. Karena disebutkan di pernyataan terakhir, demam akibat radang tenggorokan dapat menurun karena senyawa bioaktif pada jahe. Demamnya turun. Sehingga urutan sebab akibat pada opsi B ini sudah sesuai dengan soal tersebut. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi B. Soal nomor 7. Mie instan merupakan makanan kesukaan banyak orang karena rasanya lezat dan dapat menggantikan nasi.
Sebagai pengganti nasi, kandungan nutrisi mie instan tidak seimbang. Kandungan lemak, karbohidrat, dan natrium dalam mie instan sangat tinggi, namun serat dan proteinnya sangat rendah. Sementara itu, kelezatannya berasal dari penyedap rasa, seperti monosodium glutamat atau MSG. Mengonsumsi MSG secara berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah tinggi dan menyebabkan sakit kepala. Oleh karena itu, orang tidak disarankan untuk mengonsumsi mie instan terlalu banyak agar tetap sehat. Pertanyaannya, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Untuk mengetahui jawaban mana yang menyatakan pasti salah, kita harus mencari pernyataan yang bertentangan dengan teks. Mari kita lihat opsi A. Orang disarankan mengonsumsi mie instan asalkan tidak terlalu banyak. Opsi A ini tidak bertentangan dengan teks. Karena apa? Karena di kalimat terakhir memang dikatakan bahwa mengonsumsi mie instan itu tidak boleh terlalu banyak ya. Orang tidak disarankan untuk mengonsumsi mie instan terlalu banyak. Jadi opsi A tidak salah. Opsi B, mie instan memiliki kandungan protein tinggi yang menyebabkan sakit kepala. Kalau kita lihat di teks, kandungan protein mie instan itu sangat rendah. Sehingga opsi B yang menyatakan bahwa protein mie instan itu tinggi, ini adalah pernyataan yang salah. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi B. Soal nomor 8. Bagi Dayak Orung Daan, sudah jadi tradisi mengelola lahan secara gotong royong oleh para perempuan dalam memanfaatkan hutan. Biasanya, mereka membentuk kelompok tani secara mandiri dengan jumlah 12 perempuan berusia 25 sampai 65 tahun. Tak hanya gotong royong untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari, kelompok ini juga jadi ruang regenerasi dan meneruskan nilai-nilai tradisi. Berdasarkan informasi di atas, pernyataan yang pasti benar adalah, kita cek opsi A, perempuan Dayak Orung Daan hanya menyukai cara bergotong royong. Kalimat A ini kurang tepat karena menyatakan hanya menyukai gotong royong. Padahal di teks tidak disebutkan bahwa mereka hanya menyukai gotong royong. Lalu yang B, budaya gotong royong Dayak Orung Daan semata-mata ditujukan untuk ruang regenerasi. Opsi B juga kurang tepat, karena di sini dikatakan semata-mata atau hanya ditujukan untuk ruang regenerasi. Ini kurang tepat, karena tujuannya juga untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Lalu opsi C, orang-orang Dayak Orung Daan memiliki tradisi gotong royong untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Opsi C sudah tepat karena memang salah satu tujuannya adalah untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Lalu opsi D, tidak hanya perempuan, kelompok tani Dayak Orung Daan juga ada versi anggota laki-lakinya. Opsi D ini kurang tepat karena di teks tidak menyebutkan adanya anggota laki-laki. Lalu opsi E, ruang regenerasi melalui kelompok tani dimaksudkan karena memang di sana mayoritas aktivitas masyarakatnya adalah bertani. Opsi E kurang tepat karena tidak disebutkan bahwa mayoritasnya adalah bertani. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah opsi C. Gimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan dengan pembahasan soal-soal penalaran umum? Kalau kalian ada pertanyaan, langsung saja ya ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan alumni.